Belum lagi fakta bahwa dia tidak terlalu akrab dengannya. Paling banyak mereka telah bekerja bersama di Blood Fighting Pit. Dan dia tidak menunjukkan keberanian atau kemampuan untuk membuatnya tunduk padanya. Kepribadian wanita ini bukanlah tipe orang yang akan dengan mudah mematuhi orang lain. Yang Kai secara naluriah mengira dia bercanda. Tetapi segera ekspresinya berubah dan dia menoleh ke arah tertentu. Mencibir sebelum berbalik untuk melihat Boya. Hanya untuk melihat ekspresi canggung muncul di wajahnya saat dia memaksakan senyum ke arah Yang Kai. Titik. Lebih dari selusin kilometer jauhnya. Ada banyak aura kuat. Banyak di antaranya berada di alam Raja Iblis tingkat tinggi. Melihat dari jauh, orang bahkan bisa melihat sosok orang-orang itu memelototi mereka. Meskipun Yang Kai hanya melihat sekilas, dia mengenali salah satu dari mereka sebagai Raja Iblis Parubaya yang dia lihat di Blood Fighting Pit. Mustahil bagi Raja Iblis ini untuk berada di sini untuknya. Jadi hanya ada satu penjelasan, mereka ada di sini untuk Boya. Penyerahan wanita ini palsu. Tetapi memang benar bahwa dia datang untuk mencari Suaka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya dikejar oleh orang-orang Blood Fighting Pit. Berpikir demikian, Yang Kai segera melambaikan tangannya dan berkata, cepat menyingkir. Kalau tidak jangan salahkan raja ini karena tidak sopan. Ekspresi Boya menjadi sedih saat dia berkata, Tuan, kamu tidak bisa hanya berdiri dan melihat saya mati. Ini semua berkat kamu bahwa Boya telah jatuh ke keadaan seperti itu. Petik 2. Yang Kai mendengus. Kamu sendiri yang membuatnya tersinggung. Apa hubungannya denganku? Boya berkata, ini semua karena pertempuran darah kemarin. Mereka tampaknya berpikir bahwa campur tangan saya telah merusak rencana mereka. Jadi mereka telah mengejar saya sejak kemarin. Boya tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Jadi saya hanya bisa meminta Tuan untuk menerimanya. Tuan juga telah melihat kemampuan Boya. Itu sangat kuat dan pasti tidak akan mengecewakan kamu. Yang Kai mencibir. Wilayah iblis sangat luas. Dunia sangat luas. Kamu dapat pergi kemanapun kamu inginkan. Tetapi kamu hanya perlu datang kepada saya. Sungguh lelucon. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Boya menjadi seperti terong beku saat dia dengan sedih berkata, jika saya bisa pergi, saya tidak akan datang untuk menemukan kamu. Semua gerbang dunia telah disegel oleh mereka. Kemana aku bisa pergi? Yang Kai memandangnya dengan acuh tak acuh. Ada pepatah dari ras manusia kita. Saya tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Apa? Boya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sudut mulut Yang Kai melengkung. Dosa surgawi dapat diampuni. Tetapi kejahatan yang kita bawa pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Meskipun dia tahu bahwa Boya dikejar oleh orang-orang Blood Fighting Pit karena suatu alasan, Yang Kai benar-benar tidak ingin ada hubungannya dengan wanita ini. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, beri jalan. Boya dengan putus asa melemparkan dirinya ke kepala kereta kepala harimau dan berkata dengan menyedihkan, jika Tuan tidak ingin membawa saya masuk, tidak apa-apa. Tetapi bisakah kamu membawa saya bersamamu? Kamu hanya perlu membiarkan saya melewati gerbang dunia. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Baiklah, saya akan menerimanya karena 10% telah dibayarkan. Saya tidak menginginkannya lagi. Tidak ada yang namanya pembayaran 10%. Berhenti bicara omong kosong. Yang Kai mencibir. Bai Zuo tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Saudara Yang, sebenarnya membawanya masuk bukanlah ide yang buruk. Kemampuan gadis kecil ini bahkan lebih kuat dari Raja Iblis tingkat tinggi biasa. Jadi dia akan membantumu. Mendengar ini, Boya dengan cepat menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Benar, benar, Tuan. Terimalah saya. Saya tidak punya rumah untuk kembali. Yang Kai memelototi Bai Zuo dengan kesal. Tidak tahu mengapa dia begitu khawatir tentang masalah ini. Perlahan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya tidak merasa nyaman. Dia tidak tahu banyak tentang Boya. Jadi bagaimana dia bisa meninggalkannya begitu saja di sisinya? Bai Zuo terkekeh. Jika itu saja, saya dapat membantu kamu dengan sesuatu. Mengatakan demikian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih ke arah Boya. Boya terkejut dan secara naluriah ingin mundur. Tetapi meskipun kekuatannya luar biasa, bagaimana dia bisa menjadi lawan Bai Zuo? Tangan besar Bai Zuo langsung menusuk kepala Boya. Tapi anehnya, tidak ada setetes darah pun yang keluar. Segera setelah itu, Bai Zuo dengan keras menarik kembali tangannya, menyebabkan tubuh Boya bangkit. Seolah-olah dia menderita semacam cedera serius. Terengah-engah, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tersisa. Pada saat ini, Bai Zuo telah meraih benda seperti awan di tangannya dan memutarnya. Dengan tangannya yang lain, dia mengeluarkan benda seperti boneka dan meletakkannya di depan dadanya. Menggumamkan sesuatu dengan pelan. Dia menggunakan satu tangan untuk melemparkan awan ke dalam boneka dan memberikan beberapa batasan lagi sebelum melemparkan boneka itu ke Yang Kai sambil tersenyum.
Sekarang kamu bisa menggunakannya tanpa khawatir. Di sisi lain, wajah cantik Boya memucat saat dia mundur beberapa langkah, menatap boneka di tangan Yang Kai dengan ngeri. Boneka jiwa. Bai Zuo tersenyum padanya dan berkata, karena kamu mengenali hal ini, kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan. Boya berkata dengan getir, Bai Zuo senior, bagaimana kamu bisa memperlakukan saya seperti ini? Bagaimana Boya memprovokasi kamu? Bai Zuo bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah raja ini memenuhi keinginanmu? Setidaknya kamu harus tahu bagaimana membalas kebaikan. Boya menggertakkan giginya, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Yang Kai mencubit boneka itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan benda ini? Bai Zuo tersenyum ringan, mengendalikan hidup dan matinya. Dengan artefak ini, saya jamin dia tidak akan berpikir dua kali tentang kamu. Betulkah? Yang Kai mengangkat alisnya. Itu palsu, Boya berteriak sambil meraih boneka itu dan berkata, berikan ini padaku. Aku akan pergi sekarang. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Dia hanya membalikkan tubuhnya ke samping untuk menghindari serangannya dan dengan lembut menjentikkan dahi boneka itu. Detik berikutnya, ada ledakan keras, diikuti oleh teriakan Boya. Seolah-olah dia menderita pukulan berat, menyebabkan dia jatuh beberapa kali di udara sebelum menstabilkan dirinya sendiri. Setelah menstabilkan dirinya, dia merasakan gelombang pusing menyapu dirinya saat dia menutupi dahinya dengan tangannya dan menatap Yang Kai dengan pahit. Tanda merah gelap muncul di dahinya, seolah-olah seseorang telah meninjunya. Untuk sesaat, dia dipenuhi dengan penyesalan. Awalnya, dia hanya ingin meminjam kekuatan Yang Kai untuk melewati gerbang dunia dan kemudian tidak pernah kembali ke benua Pantom lagi. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan Bai Zuo, yang telah menyegel jiwanya dalam boneka jiwa, tidak akan pernah bebas lagi. Di sisi lain, Yang Kai tiba-tiba menjadi lucu dan mengulurkan tangan untuk meraih lengan boneka itu. Hanya untuk melihat bahwa Boya, yang berdiri di depannya, juga tanpa sadar mengangkat lengannya dan menggunakan tangannya untuk menusuk boneka itu, menyebabkan Boya untuk tersandung ke belakang. Segala sesuatu di boneka ini secara langsung tercermin pada Boya. Dengan kata lain, jika boneka ini dihancurkan, Boya kemungkinan besar akan mati tanpa tempat pemakaman. Yang Kai tersenyum. Dengan hal ini, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Beralih ke Bai Zuo, dia bertanya, apakah kamu masih memiliki benda ini? Beri aku lebih banyak. Bai Zuo tidak bisa menahan tawa. Menyempurnakan artefak ini tidak mudah dan membutuhkan bantuan teknik rahasia yang sesuai. Bahkan jika saya memberi kamu beberapa, kamu tidak akan tahu cara memperbaikinya. Jadi apa gunanya kamu? Yang Kai menyeringai. Ajari aku teknik rahasia itu. Bai Zuo menunjuk ke arahnya dan berkata, kamu harus tahu kapan harus berhenti. Dia jelas tidak ingin meneruskan teknik rahasia ini kepada Yang Kai. Melihat ini, Yang Kai hanya bisa menyerah dan mengembalikan boneka jiwa ke dalam cincin luar angkasa. Menilai Boya dengan penuh minat. Sejujurnya, jika bukan karena dia tidak mempercayai karakter wanita ini, kemampuannya sebenarnya cukup bagus. Setelah pertempuran bersama kemarin, Yang Kai sepenuhnya menyadari kemampuannya. Sekarang dia memiliki wayang jiwa untuk menahannya. Membawanya bersamanya bukanlah masalah besar. Jadi dia segera berkata dengan hangat, karena kamu telah memasuki layananku, kamu harus mematuhi perintahku di masa depan. Jika kamu memiliki perbuatan baik, kamu akan diberi hadiah. Jika tidak, kamu akan dihukum. Jika kamu memiliki kesetiaan, kamu akan dieksekusi. Petik 2. Mulut Boya berkedut saat dia menundukkan kepalanya dan bertanya, bisakah saya menarik kembali kata-kata saya? Yang Kai berkata, terserah kamu. Jika kamu tidak mau, saya akan menyerahkan boneka jiwa kepada kamu sekarang dan kita tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Boya menatapnya dengan kaget. Sepertinya tidak menyangka dia begitu mudah diajak bicara. Bahkan Bai Zuo agak tercengang. Meskipun reputasi Boya tidak terlalu bagus, kekuatannya terlihat jelas bagi semua orang. Banyak pembudidaya Half Saint ingin merekrutnya. Tetapi pada tahun-tahun awal, dia tidak mau ditahan dan tidak setuju. Karena reputasinya menjadi lebih buruk, tidak ada yang mencoba merekrutnya. Tanpa diduga, bagi Yang Kai, dia adalah keberadaan yang tidak dapat disingkirkan, menyebabkan Boya merasa agak putus asa. Namun, kata-kata ini membuatnya agak tergoda. Melihat orang dari lubang pertarungan darah sekitar selusin kilometer jauhnya, dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan keras menggosok rambutnya dan memasang wajah berani. Dengan tegas berkata, bukan tidak mungkin untuk melayani kamu, selama kamu tidak melakukannya. Jangan melakukan sesuatu yang aneh padaku. Sudut mulut Yang Kai melengkung ke atas. Kamu terlalu banyak berpikir. Boya menoleh dan menangkupkan tinjunya. Bolehkah saya bertanya kemana Tuan pergi? Boya bersedia memimpin.
Yang Kai mengangguk puas. Benua Cloud Shadow? Memahami ini, Boya berbalik dan menarik napas dalam-dalam. Dengan putaran jari-jarinya, panah tajam muncul di ujung jarinya. Bahkan tanpa melihatnya bergerak, busur di tangannya sudah ditarik dan anak panah itu dilepaskan. Panah itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat sejauh belasan kilometer. Boya tertawa gila. Sekelompok anjing, makan panahku. Selusin kilometer jauhnya, banyak ekspresi Raja Iblis berubah saat mereka buru-buru menghindar. Dengan ledakan keras, langit berubah warna dan setelah semuanya tenang, kelompok Raja Iblis mundur belasan kilometer. Boya tidak lagi memperhatikan orang-orang ini dan dengan arogan memimpin. Raja Iblis yang jauh semua menyaksikannya pergi dengan ekspresi muram. Tetapi tidak satu pun dari mereka berani melangkah maju untuk menghentikannya. Dengan Baizuo di sini, mereka tidak berani bertindak terlalu lancang. Jika mereka melewatkan kesempatan ini hari ini, mustahil bagi mereka untuk menemukan masalah dengan Boya di masa depan. Tidak lama kemudian, gerbang dunia muncul di langit di depan mereka, mengarah ke benua tetangga. Seperti yang dikatakan Boya, ada seorang ahli yang memblokir gerbang dunia di sini. Mungkin orang-orang dari Blood Fighting Pit. Namun, Boya tidak mendekat dan hanya melihat dari kejauhan. Ketika Yang Kai dan yang lainnya tiba, Baizuo mengucapkan mantra untuk membungkus mereka dan membiarkan mereka lewat, menyebabkan mereka menghela nafas tak berdaya. Dari benua Pantom ke benua Cloud Shadow, seseorang harus melewati 5 gerbang dunia dan melewati 4 benua yang berbeda. Sepanjang jalan, tidak ada yang terjadi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kelompok itu tiba di benua Cloud Shadow. Setelah melewati gerbang dunia, Yang Kai berbalik dan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa gerbang dunia di sini memang seperti yang dikatakan Baizuo, agak tidak stabil. Gerbang dunia yang normal membentang melintasi kehampaan dan tetap tidak berubah selama puluhan ribu tahun. Tetapi gerbang dunia benua Cloud Shadow kadang-kadang akan beriak seperti gelembung yang bisa runtuh kapan saja. Menurut perkiraan Yang Kai, dalam waktu kurang dari 100 tahun, gerbang dunia ini akan runtuh. Dan pada saat itu, benua Cloud Shadow akan benar-benar terisolasi dari wilayah iblis. Selain itu, semakin jauh dia pergi, semakin berbahaya gerbang dunia ini. Mungkin ketika dia melewatinya, dia secara tidak sengaja akan jatuh ke dalam kehampaan. Tidak dapat menemukan jalan keluar dari celah kehampaan. Gerbang dunia juga merupakan jenis koridor void. Dan gerbang dunia yang tidak stabil ini tidak diragukan lagi sangat bermanfaat bagi Yang Kai. Memungkinkannya untuk mempelajari hukum luar angkasa dan memahami misteri ruang angkasa. Namun, sekarang jelas bukan waktunya. Sejak dia datang ke benua Cloud Shadow, dia masih perlu bertemu dengan banyak tuan di benua ini. Lagi pula, di masa depan, mungkin ada banyak hal yang dia butuhkan untuk bekerja sama dengan mereka. Melihat ke bawah dari langit, benua Cloud Shadow ini sama sekali tidak kecil, membentang sejauh mata memandang. Dari peta yang diperolehnya kemarin, terlihat bahwa di seluruh Demon Territory, Cloud Shadow kontinen adalah salah satu yang terbaik dari segi ukuran dan tidak kalah dengan kebanyakan benua lainnya. Hanya karena gerbang dunia, jumlah talenta di sini telah berkurang. Hanya ada 10 Raja Iblis peringkat tinggi yang menjaga benua ini, dan kurang dari 300 Raja Iblis di bawah peringkat tinggi. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan gerbang dunia di benua ini akan menghilang. Dan begitu itu terjadi, benua Cloud Shadow akan benar-benar terputus dari dunia luar. Tidak dapat masuk atau keluar. Jadi tuan yang memiliki semacam hubungan dengan itu atau khawatir tentang itu akan meninggalkan benua ini lebih awal dan pergi ke tempat lain untuk bertarung. Mereka yang tetap tinggal entah punya rencana lain atau tidak punya jalan keluar. Ditambah dengan fakta bahwa perang telah pecah dengan batas bintang. Benua Cloud Shadow juga mengirim pasukan ras iblis. Jadi hanya ada 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa di benua ini. Dan kurang dari 100 Raja Iblis di sisi lain. Potongan-potongan informasi ini semua dengan santai diungkapkan oleh Baizuo. Di tengah benua Cloud Shadow adalah kota besar dengan deretan bangunan. Jutaan pembudidaya ras iblis tinggal di kota ini. Dan kota ini disebut Kota Awan Bayangan, tempat paling makmur di seluruh benua Cloud Shadow. Mungkin karena mereka sudah menerima berita itu. Ketika kereta kepala harimau melewati awan dan mendarat di depan sebuah bangunan besar di tengah kota, sudah ada lebih dari 30 Raja Iblis yang menunggu di sana. 3 orang berdiri di depan sementara yang lain berdiri di belakang. Setelah Baizuo dan yang lainnya turun dari kereta, mereka semua mengepalkan tangan dan memberi hormat. Salam, Tuan. Baizuo mengangguk ringan dan melirik mereka sebelum mengangkat alisnya. Mengapa hanya ada kalian bertiga? Di mana Lai Kuang? Benua Cloud Shadow memiliki 4 Raja Iblis tingkat tinggi. Tetapi hanya ada 3 di sini. Dan yang terakhir, Lai Kuang, tidak terlihat dimanapun. Salah satu Raja Iblis tingkat tinggi di tengah segera berkata,
Lai Kuang mengirim pesan yang mengatakan dia telah tertunda dalam perjalanannya ke sini. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama baginya untuk tiba. Petik 2. Bai Zuo tidak berkomentar. Saat dia berbicara, Yang Kai juga mengamati 3 Raja Iblis tingkat tinggi. 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu adalah Shadow Demon. Sosoknya berkedip-kedip tak menentu. Dan wajahnya diselimuti aura hitam. Sehingga mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Raja Iblis tingkat tinggi yang berbicara agak tua. Vitalitasnya menunjukkan tanda-tanda memudar. Sementara yang lain adalah seorang pria parubaya tinggi pucat yang tampaknya menderita kekurangan gizi. Yang Kai tidak bisa menahan senyum tipis. Meskipun Yu Rumeng telah memintanya untuk datang ke benua Cloud Shadow untuk menyelesaikan masalah runtuhnya gerbang dunia. Selama ini, benua Cloud Shadow adalah wilayahnya. Semuanya di sini berada di bawah komandonya. Dengan kata lain, Raja Iblis di depannya ini juga adalah bawahannya. Itu bukan masalah besar. Tapi dia tidak tahu apakah dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk melakukan sesuatu. Jika dia bisa menimbulkan kekacauan di belakang Demon Rache, itu yang terbaik. Paling tidak, dia harus membuat beberapa rintangan untuk mengalihkan perhatian ras iblis dan mengurangi tekanan pada medan perang dua dunia. Di sisi lain, Bai Zuo sudah mulai memperkenalkan nama dan tugas ketiga Raja Iblis tingkat tinggi ini kepada Yang Kai. Jadi Yang Kai dengan santai mencatatnya. Di antara ketiga Raja Iblis ini, selain Raja Iblis tua yang menjaga Cloud Shadow City, 2 lainnya datang dari jauh dan biasanya mengawasi wilayah mereka sendiri, serta Lai Kuang yang belum menunjukkan dirinya. Setelah saling mengenal, Bai Zuo melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita bicara di dalam." Semua orang setuju. Setelah beberapa saat, sekelompok orang mengikuti Bai Zuo ke aula besar. Aula itu sangat besar, dan di dalamnya berdiri 16 pilar bundar yang setebal lengan seseorang. Masing-masing diukir dengan naga dan burung phoenix. Lebih dari 30 Raja Iblis berbaris di bagian bawah. Yang Kai duduk di tengah dan menyapu matanya. Boya berdiri 10 meter di sebelah kirinya. Tampak gagah berani. Seperti seorang penjaga yang setia. Di belakangnya ada Xiao Wu dan Li Siqing. Adegan ini mengejutkan banyak Raja Iblis. Dan mereka semua menoleh untuk melihat Bai Zuo dan kemudian ke Yang Kai. Dengan Bai Zuo di sini, bagaimana mungkin orang ini masih bertindak begitu arogan dan menduduki posisi pertama dengan begitu tidak sopan? Tapi melihat ekspresi Bai Zuo tidak menunjukkan sedikitpun kemarahan, mereka bahkan lebih bingung. Bai Zuo tersenyum ringan dan berkata, "Yang Mulia telah memutuskan bahwa Yang Kai akan dianugerahi gelar Raja Agung dan akan bertanggung jawab atas semua masalah besar dan kecil di benua Cloud Shadow. Kalian semua harus bekerja sama untuk memenuhi tugas kalian. Jika ada yang berani meremehkan Yang Kai, kamu akan dieksekusi." Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua Raja Iblis terkejut. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat Bai Zuo dengan tidak percaya, ingin memastikan apakah mereka salah dengar. Tubuh Shadow Demon wanita tingkat Raja Iblis tingkat tinggi gemetar hebat, jelas sangat tersentuh. Ketika Bai Zuo memperkenalkan Yang Kai barusan, meskipun sikapnya ramah, memberitahu mereka bahwa identitas orang asing ini tidak biasa, mereka tidak mengharapkan adegan seperti itu. Tidak pernah ada pangeran tertinggi di wilayah iblis. Begitu banyak Raja Iblis tidak tahu apa arti dua kata ini. Tetapi dari perintah Yang Mulia dan sikap Bai Zuo, jelas bahwa kekuatan Yang Kai setidaknya setara dengan Half Saint. Kemampuan macam apa yang dimiliki orang ini untuk membuat Saint itu memandangnya begitu tinggi dan mempercayakan seluruh benua Cloud Shadow kepadanya? Namun, karena kata-kata ini disampaikan secara pribadi oleh Bai Zuo, seharusnya tidak salah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, ketiga Raja Iblis tingkat tinggi semuanya membungkuk dan berkata, bawahan menyapa Raja Agung. Raja Iblis di belakang mereka juga berteriak. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia tiba-tiba merasa seperti dia adalah Raja Gunung yang telah menduduki gunung dan sekarang menjadi Raja Dunia. Gayanya tiba-tiba turun beberapa kali, tetapi dia tidak repot-repot mengoreksi gelar ini. Sebagai gantinya, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Di masa depan, Raja ini harus mengandalkan kalian semua di benua Cloud Shadow ini. Saya harap kamu semua akan bekerja sama dengan saya. Petik 2. Raja Iblis tua di tengah berkata, kami tidak akan mengecewakan Raja Agung. Yang Kai mengangguk puas. Bai Zuo menatapnya dan berkata, sekarang setelah masalah ini selesai, saya akan pergi dulu. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu dapat menghubungi Saint Venerable secara langsung. Yang Kai berdiri dan bertanya, Saudara Bai, apakah kamu tidak akan beristirahat selama beberapa hari sebelum pergi? Bai Zuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Baginya, perjalanan setengah hari bukanlah apa-apa. Sekarang medan perang dua dunia sedang berjalan lancar. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk disia-siakan di sini?
Meskipun dia tidak akan kembali ke batas bintang untuk waktu yang singkat, dia masih memiliki misi untuk diselesaikan hari ini dan perlu pergi ke berbagai benua untuk mengumpulkan pasukan ras iblis untuk mendukung garis depan. Saat percakapan antara keduanya memasuki telinga Raja Iblis, mereka menjadi lebih yakin dengan tebakan mereka. Great King yang baru ini benar-benar sebanding dengan Half Saint. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi saudara dengan Bai Zuo? Hati mereka segera bergetar ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak akan dapat hidup dengan bebas di masa depan. Kalau begitu Saudara Bai, semoga perjalananmu aman. Yang Kai menangkupkan tinjunya. Bai Zuo berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di gerbang, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Yang Kai. Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Benua dataran biru yang terhubung ke benua Cloud Shadow adalah wilayah Yue Sang. Mengatakan demikian, dia mengedipkan mata pada Yang Kai sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit. Yang Kai sedikit mengernyit. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Kata-kata Bai Zuo sebelum dia pergi jelas mengisyaratkan sesuatu. Mengingatkannya untuk berhati-hati dengan pergerakan benua dataran biru. Tapi sekarang Yue Sang telah dipindahkan ke medan perang dua dunia oleh Yu Rumeng. Dia tidak takut. Jika benua dataran biru benar-benar datang mencari masalah, dia akan memastikan mereka tidak pernah kembali. Membiarkan tawa dingin, Yang Kai menarik pikirannya dan melihat bahwa semua Raja Iblis di bawah menatapnya. Membersihkan tenggorokannya, dia berkata, Raja ini telah datang ke benua Cloud Shadow di bawah perintah Yang Mulia untuk melindungi gerbang dunia untuk memastikan bahwa Cloud Shadow tetap utuh. Masalah ini sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng. Jadi tolong lakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan Raja ini di masa depan. Lindungi gerbang dunia? Semua Raja Iblis terkejut. Baru pada saat inilah mereka menyadari mengapa Saint Venerable mengirim Yang Kai ke sini. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki kemampuan atau kesempatan untuk meninggalkan benua Cloud Shadow. Begitu gerbang dunia terakhir menghilang, mereka harus mengikuti benua Cloud Shadow ke kuburan. Mereka mengira mereka tidak akan memiliki harapan dalam hidup ini. Tetapi siapa yang mengira itu akan tiba-tiba menyala dalam kegelapan? Raja Iblis tua bertanya dengan penuh semangat. Apakah Raja Agung serius? Dua Raja Iblis tingkat tinggi lainnya juga menatap Yang Kai dengan mata menyala. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Bagaimana ini bisa palsu? Tidak ada untungnya berbohong padamu. Shadow Demon perempuan berkata, jika Great King benar-benar dapat melindungi gerbang dunia terakhir itu, maka itu akan menjadi seperti kehidupan baru untuk seluruh benua. Bawahan ini akan mengikuti Raja Agung. Bahkan jika itu berarti melewati api dan air. Suara Raja Iblis perempuan ini sangat menyenangkan dan menyegarkan. Yang Kai menatapnya dengan heran. Tidak menyangka bahwa kata-katanya akan menimbulkan reaksi besar darinya. Memikirkan apa yang dikatakan Bai Zuo sebelumnya, dia agak mengerti apa yang dipikirkan wanita ini. Menjaga benua Cloud Shadow tetap aman sama dengan melestarikan hidup dan masa depan mereka. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menganggapnya serius? Raja Iblis Parubaya berwajah pucat mengerutkan kening dan berkata, Raja Agung, bukan karena bawahan ini memiliki keraguan, tetapi untuk melindungi gerbang dunia, seseorang harus mahir dalam hukum luar angkasa. Namun, menurut pengetahuan bawahan ini, tidak ada seorang pun di wilayah iblisku yang memiliki kemampuan seperti itu. Jadi bolehkah aku bertanya kepada Raja Agung dari mana kepercayaan dirimu berasal? Yang Kai tersenyum ringan berkata, wilayah iblis kamu tidak memiliki siapapun yang mahir dalam hukum luar angkasa. Tetapi itu tidak berarti Raja ini tidak bisa. Aku lupa memberitahumu. Raja ini adalah manusia. Saat suaranya jatuh, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan udara di depannya. 100 meter jauhnya, sebuah lubang hitam pekat muncul. Tampaknya mampu menelan seluruh dunia. Lubang hitam berlanjut selama 10 napas penuh waktu sebelum menghilang di bawah genggaman Yang Kai. Namun, pada saat ini, kejutan di hati banyak Raja Iblis masih mendidih. Pertama, Raja besar yang baru ini benar-benar mahir dalam hukum luar angkasa. Dengan lambaian tangannya, dia bisa menghancurkan kekosongan dan menciptakan lubang hitam yang mengarah ke Primal Chaos Void. Jelas, pencapaiannya dalam hukum luar angkasa sangat mendalam. Kedua, Raja Agung ini sebenarnya adalah manusia. Sekarang setelah perang antara ras manusia dan iblis telah pecah, Yang Mulia sebenarnya telah menunjuk seorang Raja Agung ras manusia untuk memerintah benua Cloud Shadow. Mengamati ekspresi mereka, Yang Kai mencibir ringan. Meskipun Raja ini adalah manusia, saya telah menjadi musuh dengan batas bintang, dan tidak ada tempat untuk Raja ini di wilayah ras manusia. Selain itu, Saint Venerable secara pribadi telah merekrut dan membawa saya ke wilayah iblis. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Alasan mengapa dia begitu mudah mengungkapkan asal-usulnya terutama karena dia tidak bisa menyembunyikannya.
Lagi pula, jika dia tinggal di sini sepanjang waktu di masa depan, selama dia menggunakan sedikit kekuatannya, identitasnya sebagai manusia pasti akan terungkap. Daripada membiarkan orang-orang ini meragukannya di masa depan, akan lebih baik baginya untuk berbicara secara terbuka. Tidak memberi orang-orang ini kesempatan untuk berbicara, Yang Kai tiba-tiba berteriak, "Boya, dengarkan." Boya tertegun sejenak, tetapi dengan cepat pulih dan mengambil 2 langkah ke depan, menangkupkan tinjunya. "Bawahan ini ada di sini." Yang Kai memandangnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya memerintahkan kamu untuk melayani sebagai wakil komandan kota Cloud Shadow dan membantu Lau Ke dalam mengelola berbagai urusan kota Cloud Shadow." Mata indah Boya bersinar saat dia menjawab, "Ya?" Lau Ke adalah Raja Iblis Tua, pemimpin Cloud Shadow City sebelum Yang Kai tiba. Kota ini adalah inti dari seluruh benua dan sangat penting. Namun, sebelum ini, Lau Ke adalah satu-satunya yang bertanggung jawab di sini. Tetapi sekarang ada wakil komandan, Boya. Dia tidak idiot, Yang Kai telah memerintahkannya untuk menjadi wakil komandan Cloud Shadow City sejak awal. Jadi jelas bahwa dia ingin mengganggu urusan Cloud Shadow City. Bagaimanapun, mengendalikan tempat ini setara dengan mengendalikan segala sesuatu di benua Cloud Shadow. Membuatnya lebih mudah untuk bertindak di masa depan. Lagi pula, Lau Ke dan yang lainnya bukan milik mereka sendiri. Jadi bahkan dengan perintah Yuru Meng, masih tidak nyaman bagi mereka untuk dipisahkan. Yang Kai juga tidak punya pilihan lain. Dia sama sekali tidak memiliki siapapun yang bisa dia gunakan. Dan Boya adalah satu-satunya pilihannya. Untungnya, dengan wayang jiwa membatasinya, Boya tidak akan memiliki niat buruk terhadapnya. Jika Boya bisa mendapatkan pijakan di Cloud Shadow City, itu akan bermanfaat baginya di masa depan. Seperti yang diharapkan, penunjukan ini membuat ketiga Raja Iblis tingkat tinggi mengerutkan kening. Lagi pula, Lau Ke sudah tua dan kehilangan keberaniannya, jadi dia hanya ragu sejenak sebelum tetap tenang. Di sisi lain, Iblis bayangan perempuan dan Raja Iblis pangkat tinggi lainnya sama-sama memasang ekspresi khawatir. Takut Yang Kai juga akan mengganggu wilayah mereka. Jika itu masalahnya, mereka pasti tidak akan senang. Untungnya, Yang Kai tidak memiliki niat seperti itu dan hanya memberi Lau Ke beberapa kata penyemangat lagi. Menginstruksikannya untuk membimbing Boya dan membiarkannya membiasakan diri dengan Cloud Shadow City sesegera mungkin. Lau Ke menjawab dengan hormat, tetapi tidak jelas apa yang dia pikirkan. Karena mereka baru saja tiba, Yang Kai tidak bermaksud mengatakan apa-apa lagi. Meninggalkan Boya untuk berkomunikasi dengan Lau Ke, dia memimpin Xiao Wu dan Li Siqing ke aula dalam. Tempat ini sudah lama menyiapkan kamar terbaik untuk dia tinggali, dan ada juga kamar di kedua sisi. Dia telah mengatur agar Xiao Wu dan Li Siqing tinggal di sini, dan meminta Xiao Wu meminta seseorang untuk membawa peta terperinci dari seluruh benua Cloud Shadow serta catatan dari berbagai pasukan Raja Iblis. Yang Kai kemudian bersembunyi di kamarnya untuk menyelidiki. Karena Yuru Meng telah memberinya kesempatan ini, dia secara alami harus mengambilnya. Jika gerbang dunia bisa dipertahankan, maka jadilah itu. Jika itu benar-benar tidak bisa dipertahankan, maka biarlah. Di sisi lain, Yang Kai benar-benar ingin memiliki kendali atas benua Cloud Shadow. Pada saat itu, apakah itu melindungi dirinya sendiri atau secara diam-diam menyebabkan masalah bagi ras iblis? Dia perlu meminjam kekuatan tempat ini. Setelah 2 hari penelitian, Yang Kai memiliki pemahaman kasar tentang benua Cloud Shadow. Tepat saat dia meletakkan semua barang lain-lain, ada ketukan di pintu. Yang Kai mengangkat tangannya, dan ketika pintu terbuka, Boya masuk. Pada saat ini, wanita ini tidak lagi memiliki sikap hormat yang sama seperti sebelumnya, dan sikapnya menjadi jauh lebih santai. Melihatnya dari atas ke bawah, dia tersenyum dan bertanya, "Haruskah aku memanggilmu Tuan atau Raja Agung?" "Terserah kamu," Yang Kai meliriknya dan berkata dengan ringan. "Ada apa?" Boya berkata, "Saya akan melaporkan kepada kamu beberapa informasi yang saya kumpulkan selama 2 hari terakhir. Apakah kamu ingin mendengarnya? Jika tidak, aku akan pergi." Yang Kai terkekeh dan meliriknya. "Sepertinya kamu tidak mengerti situasimu saat ini." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan boneka jiwa dari cincin luar angkasa dan menjentikkannya. Boya tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Wajahnya yang cantik menjadi pucat saat dia menutupi dahinya dengan tangannya dan berteriak, "Jangan gegabah, kita bisa membicarakannya." "Saya sangat tenang sekarang. Apakah saya bertindak gegabah atau tidak akan tergantung pada kinerja kamu." Yang Kai menatapnya dengan senyum tipis. Boya tidak bisa menahan diri untuk mendengus dan melengkungkan bibirnya. 4 Raja Iblis tingkat tinggi Cloud Shadow Kontinen. Ketiganya yang kamu temui masih baik-baik saja. Tetapi kamu harus berhati-hati dengan Lai Kuang itu. "Apa maksudmu?" Yang Kai mengerutkan kening. Boya berkata,
Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Lai Kuang tidak datang menemuimu? Sudah 2 hari dan dia masih belum ada di sini. Wilayah Kesen dan Heiyin belum dekat namun mereka dapat tiba 2 hari yang lalu. Tetapi Lai Kuang masih belum muncul. Petik 2. Kesen adalah Raja Iblis Parubaya berwajah pucat. Sedangkan nama iblis bayangan perempuan adalah Heiyin. Ketiganya, bersama dengan Komandan Kota Cloud Shadow Lao Ke, adalah 4 Raja Iblis tingkat tinggi yang tersisa dari benua Cloud Shadow. Jika dia tidak menyebutkannya, Yang Kai tidak akan menyadarinya. Tetapi sekarang setelah dia menyebutkannya, Yang Kai benar-benar merasa ada yang salah dengan Lai Kuang. Berita bahwa dia telah dianugerahkan gelar Raja Besar dan bertanggung jawab atas benua Cloud Shadow pasti telah menyebar jauh dan luas. Jadi orang ini Lai Kuang seharusnya bergegas untuk menemuinya. Bagaimanapun, dia akan menjadi atasan langsung Lai Kuang di masa depan. Tetapi kenyataannya, Lai Kuang belum muncul. Pada hari itu, Lao Ke telah mengatakan bahwa Lai Kuang telah tertunda dalam perjalanannya ke sini. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia tertunda, tidak mungkin baginya untuk tertunda selama 2 hari. Apa yang bisa terjadi di benua Cloud Shadow untuk menghentikan Raja Iblis tingkat tinggi begitu lama? Apakah dia terbunuh? Yang Kai mengangkat alisnya. Boya mencibir. Apakah kamu bodoh? Melihat Yang Kai mengangkat boneka jiwa lagi. Sudut mulutnya berkedut. Aku sudah bertanya. Sebelum kamu datang ke sini, keempat Raja Iblis tingkat tinggi ini semua mendominasi wilayah mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menahan mereka. Sekarang kamu tiba-tiba datang ke sini dan menjadi Raja Agung mereka. Saya khawatir tidak ada yang akan senang jika mereka mendengarkan perintah kamu mulai sekarang. Jika kamu benar-benar seorang Half Saint, maka biarlah. Tapi kamu hanya Raja Iblis kelas menengah. Jadi bagaimana kamu bisa menunggangi kepala mereka? Yang Kai berkata, itu masuk akal. Lanjutkan. Apalagi yang kamu temukan? Boya berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya, Lao Ke sudah tua dan lemah. Meskipun dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi, dia tidak perlu takut. Hari-hari ini, dia telah bekerja sama dengan saya. Saya memiliki kurang lebih setengah dari kekuatan Cloud Shadow City. Heiyin dan Kesen mungkin ingin menguji kekuatan kamu. Meskipun mereka menantikan kamu untuk dapat melindungi gerbang dunia dan melindungi benua Cloud Shadow. Mereka tidak tahu apa kekuatan kamu. Jadi tentu saja mereka tidak akan terlalu mempercayai kamu. Namun, mereka tidak akan menargetkan kamu untuk saat ini. Lai Kuang adalah satu-satunya yang perlu kamu waspadai. Saya mendengar bahwa kekuatannya, di antara 4 besar, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Half Saint. Dan dia juga terhubung ke benua dataran biru. Benar, wilayahnya adalah tempat gerbang dunia berada. Yang Kai berpikir sejenak sebelum menjawab, posisi yang menguntungkan? Benua Cloud Shadow hanya memiliki 1 gerbang dunia, yang terhubung ke benua dataran biru. Karena wilayah Lai Kuang berada di sisi lain gerbang dunia, memang nyaman bagi mereka untuk berkomunikasi dengan benua dataran biru. Boya menunjukkan ekspresi sombong. Jadi jika kamu ingin melindungi gerbang dunia, kamu harus pergi ke wilayah Lai Kuang. Dan jika kamu tidak berurusan dengannya, bagaimana kamu bisa mendapatkan kerjasamanya? Yang Kai menatapnya lekat-lekat, menyebabkan Boya merasa tidak nyaman. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu? Saya memperingatkan kamu. Jangan mencoba melakukan sesuatu yang aneh kepada saya. Jangan pernah memikirkannya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena berselisih dengan kamu. Mengatakan demikian, dia menyilangkan tangannya di depan dadanya, mengenakan postur defensif. Yang Kai tersenyum ringan. Saya baru tahu bahwa kemampuan kamu cukup bagus. 2 hari yang lalu, Yang Kai telah meminta Boya untuk menjadi wakil komandan Cloud Shadow City. Niat awalnya adalah untuk mengirim pesan kepada Raja Iblis. Dia memiliki keputusan akhir dalam segala hal di sini. Dia tidak berharap Boya dapat membantunya. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 hari, Boya akan dapat mengumpulkan begitu banyak informasi dan bahkan mengendalikan setengah dari pasukan Cloud Shadow City. Mendengar ini, Boya tersenyum bangga. The Feather Demon tidak hanya pandai menembak, tetapi juga pandai mengumpulkan informasi. Yang Kai menyilangkan tangannya dan meletakkan dagunya di tangannya saat dia menatapnya dengan tatapan membara. Karena itu masalahnya. Apakah kamu tahu di mana Lai Kuang sekarang? Boya tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunjuk ke kakinya. Yang Kai mengangkat alisnya. Di kota? Boya mengangguk. Dia memasuki kota sehari yang lalu. Tapi sekarang dia berada di rumahnya sendiri. Bagus. Mulut Yang Kai melengkung menjadi seringai saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pergilah. Panggil Lao Ke dan yang lainnya. Boya tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman dan mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan? Yang Kai berdiri dan menoleh untuk melihat keluar jendela. Seseorang ingin menjatuhkanku. Jadi tentu saja aku harus membuat contoh dari mereka. Kalau tidak, saya akan dipandang rendah.
Petik 2. Boya menatapnya. Apakah kamu gila? Jika kamu menyerang Lai Kuang sekarang, Lao Ke dan yang lainnya tidak akan membantumu. Aku tidak berharap mereka membantuku. Boya menunjuk dirinya sendiri dan berkata, jangan bilang kau mengandalkanku. Ini bukan Blood Fighting Pit. Saya tidak bisa banyak membantu kamu. Lai Kuang tidak sendirian. Dia membawa banyak Raja Iblis bersamanya kali ini. Jika hanya Lai Kuang saja, dia tidak akan takut. Selama Yang Kai bisa menghentikannya, dengan keterampilan memanahnya, itu akan cukup untuk membuat Lai Kuang menderita. Tetapi poin utamanya adalah bahwa menurut informasi yang dia terima, Lai Kuang telah membawa hampir semua Raja Iblisnya ke kota kali ini. Jelas, dia datang dengan persiapan. Senang memiliki lebih banyak orang, Yang Kai meliriknya. Boya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan ketika dia hendak mencoba membujuknya lagi, dia memperhatikan ketidaksabaran di mata Yang Kai dan tahu bahwa jika dia berbicara lagi, dia kemungkinan besar akan dihukum. Jadi dia segera berkata, jika kamu bersikeras, saya akan mendengarkan kamu. Tetapi jika terjadi sesuatu, jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan kamu. Alun-alun istana kota. Lebih dari 40 Raja Iblis berkumpul. Dipimpin oleh Lao Ke, Kesen, dan Heiyin. Di belakang Raja Iblis ini ada ribuan komandan kepala iblis dan puluhan ribu komandan iblis. Meskipun ada banyak dari mereka, alun-alun tetap sunyi dan suasananya khusyuk. Mata ketiga Raja Iblis tingkat tinggi bertemu. Masing-masing dari mereka melihat keraguan di mata yang lain. Mereka tidak tahu mengapa Raja Agung yang baru ini memanggil mereka ke sini. Tetapi mereka semua merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Yang Kai berdiri di depan kelompok Raja Iblis dan dengan acuh tak acuh menyapu pandangannya ke arah mereka sebelum berkata, Raja ini baru berada di sini selama 2 hari. Tetapi harta yang besar telah hilang. Suasana Cloud Shadow City benar-benar menyakitkan. Mata Lao Ke, yang duduk di tengah, berkedut saat mendengar ini. Dia adalah komandan Cloud Shadow City dan bertanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu di Cloud Shadow City. Jika Yang Kai benar-benar kehilangan sesuatu, itu pasti ada hubungannya dengan dia. Selain itu, melihat bagaimana Yang Kai memobilisasi begitu banyak orang, tampaknya barang yang hilang darinya benar-benar sangat berharga. Tiba-tiba, dia merasa sedikit tidak nyaman. Jika dia tidak menangani masalah ini dengan benar hari ini, dia takut dia akan menderita. Segera, dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Raja Agung, bolehkah saya bertanya apa yang hilang dari kamu dan kapan kamu kehilangannya? Bawahan ini bersedia secara pribadi memimpin tim untuk menyelidiki masalah ini dan memberikan penjelasan kepada Raja Agung. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Wakil komandan sudah menyelidiki keberadaan pencuri itu. Tetapi kekuatan pencuri itu tidak bisa diremehkan dan dia memiliki cukup banyak orang bersamanya. Hari ini, kami mengumpulkan kalian semua di sini untuk menangkap pencuri ini dan menekan angin kota Cloud Shadowku. Mendengar ini, Lao Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Boya. Hanya untuk melihat wanita ini menundukkan kepalanya, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia tahu bahwa selama 2 hari terakhir ini, wakil komandan baru ini telah mencoba yang terbaik untuk bersaing dengannya untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi dia telah kehilangan ambisi yang dia miliki ketika dia masih muda. Ditambah dengan fakta bahwa Boya benar-benar dapat dibenarkan, dia rela membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Namun, dia hanya memiliki setengah dari otoritas, sementara setengah lainnya dengan kuat di tangannya. Hanya karena dia tidak memiliki ambisi, bukan berarti dia tidak tega untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi kapan wakil komandan ini pergi untuk menanyakan berita seperti itu? Mengapa dia tidak mendengar apa-apa tentang itu? Tidak hanya dia bingung, tetapi Boya juga mengutuk di dalam hatinya. Dia secara alami tahu apa niat Yang Kai. Kehilangan harta yang berharga dan menangkap seorang pencuri bukanlah alasan yang buruk. Tetapi meskipun ada banyak orang di sini dan banyak tuan, dapatkah mereka benar-benar membantunya? Tiba-tiba, dia merasa Yang Kai terlalu naif, menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Jika ada yang salah malam ini, dia akan sangat menderita. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika situasinya benar-benar buruk, dia sama sekali tidak akan peduli dengan hidup atau mati Yang Kai. Temukan kesempatan untuk merebut boneka jiwa dan melarikan diri. Di sisi lain, Yang Kai melanjutkan, Raja ini secara pribadi akan memimpin operasi ini. Kalian semua harus menuruti perintahnya. Di mana wakil komandan? Petik 2. Mulut Boya berkedut saat dia melangkah maju. Bawahan ini ada di sini. Awasi mereka. Jika ada yang berani membangkang, bunuh mereka. Yang Kai dengan dingin menyapu matanya ke iblis-iblis di depannya. Boya menguatkan dirinya dan berkata, ya? Bagus. Yang Kai mengangguk puas dan melambaikan tangannya. Ayo pergi.
Begitu dia selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang terbang ke langit, diikuti oleh Boya. Tiga Raja Iblis tingkat tinggi saling melirik sebelum buru-buru memanggil bawahan mereka untuk mengikuti. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 sosok terbang di atas istana kota. Meskipun langit gelap, Cloud Shadow City masih ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Dengan penutup malam, meskipun ada banyak orang, tidak ada yang bersuara. Di bagian paling depan, ekspresi Yang Kai tenang dan acuh tak acuh. Tetapi mata Boya dipenuhi dengan kecemasan, seolah-olah dia sedang mencari cara untuk mundur. Di belakang mereka berdua, Divine Sense tiga Raja Iblis tingkat tinggi diam-diam melonjak, jelas berkomunikasi satu sama lain. Bahkan jika Yang Kai memperhatikan ini, dia tidak peduli. Ketiga orang ini jelas mencoba menebak niatnya, tetapi sepertinya mereka akan segera mengetahuinya. Bahkan, ini memang terjadi. Sesaat kemudian, Hei Yin tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Apakah Raja Agung kita akan berurusan dengan Lai Kuang? Baik Lao Ke dan Kesen terkejut dan berbalik untuk menatapnya. Kesen bertanya, apa yang kamu lihat? Apa yang disebut harta Yang Kai hilang dan menangkap pencuri itu jelas merupakan tipu muslihat. Mereka tidak bodoh. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Bahkan jika ada harta karun, itu akan disimpan di cincin luar angkasa. Jadi bagaimana mungkin harta itu dicuri tanpa alasan? Lao Ke dan yang lainnya berpikir bahwa Yang Kai ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghukum mereka karena menetapkan otoritasnya. Tetapi kemudian mereka menyadari bukan itu masalahnya. Namun, jika dia bersedia memobilisasi kekuatan sebesar itu, dia pasti punya niat lain. Hei Yin mencibir. Jangan bilang kamu tidak tahu bahwa Lai Kuang memasuki kota kemarin. Lai Kuang telah memasuki kota tanpa menyembunyikan apapun dan bahkan telah menghubungi mereka bertiga untuk menanyakan tentang apa yang disebut Raja Agung ini. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Hei Yin menunjuk ke depan. Rumah besar Lai Kuang ada di sana. Dan arah ini adalah di mana semua orang menuju. Mendengarkan kata-katanya, ekspresi Kesen dan Lao Ke berubah. Tiba-tiba menyadari bahwa Raja Besar ini benar-benar akan berurusan dengan Lai Kuang kali ini. Kalau tidak, mengapa dia bertindak agung ini di tengah malam dan bahkan menemukan alasan yang buruk seperti kehilangan hartanya yang berharga? Kesen mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Berbicara secara logis, mereka seharusnya mendengarkan perintah Yang Kai. Tetapi mereka tidak akrab dengan Raja Agung ini dan tidak memiliki sedikitpun kepercayaan padanya. Jika Yang Kai benar-benar ingin mereka berurusan dengan Lai Kuang, mereka pasti tidak akan mau. Lai Kuang adalah orang gila, dan dia juga sangat kuat. Jika mereka benar-benar memaksanya terpojok, paling tidak salah satu dari mereka bertiga harus mati bersamanya. Siapa yang mau melakukan hal seperti itu? Hei Yin juga mengerutkan kening, merasa bahwa Yang Kai telah memberi mereka masalah besar. Pada saat yang sama, dia cukup kesal. Apakah orang ini berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena dia memiliki Saint Venerable di belakangnya? Dia benar-benar bodoh. Meskipun Saint Venerable telah memberinya gelar Raja Agung dan bertanggung jawab atas benua Cloud Shadow. Tanpa kekuatan bela diri yang cukup, siapa yang mau mendengarkan perintahnya? Terlebih lagi, gerbang dunia benua Cloud Shadow akan segera menghilang. Dan seluruh benua akan benar-benar terisolasi selama 100 tahun ke depan. Beberapa dari mereka yang telah menjaga tempat ini selama ini adalah tipe orang yang tidak peduli dengan orang tua atau paman mereka, dan mereka semua berpotensi mati. Jika mereka memaksa Lai Kuang sampai batas tertentu, Yang Kai yang akan menderita. Setelah merenung sejenak, transmisi suara dikirim. Mari kita tunggu dan lihat. Bagaimanapun, tidak mungkin baginya untuk bertindak melawan Lai Kuang, meskipun Yang Kai telah memberinya harapan sebelumnya. Harapan itu terlalu kabur dan tidak cukup baginya untuk benar-benar bekerja untuknya. Masalah malam ini adalah cara terbaik untuk mengakhirinya dengan damai. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak akan berdiri di sisi Yang Kai. Paling buruk, dia akan mengkhianati Cloud Shadow Continent dan bergabung dengan Saint Venerable lainnya. Raja Iblis tingkat tinggi. Kemanapun mereka pergi, akan selalu ada orang yang mau menerima mereka. Namun, jika dia membawa nama pengkhianat di punggungnya, masa depannya akan sulit. Kesen dan Lao Ke jelas memiliki pemikiran yang sama. Keduanya mengangguk setuju. Sementara mereka bertiga diam-diam berbicara, sekelompok orang telah tiba di atas sebuah rumah besar. Pemimpin, Yang Kai, tiba-tiba berhenti dan menatap cahaya terang di bawah. Seringai muncul di wajahnya. Lao Ke dan dua lainnya saling melirik, berpikir bahwa ini memang masalahnya. Raja besar ini sebenarnya sangat berani menyerang Lai Kuang. Yang Kai menunjuk ke bawah dan berkata, pencuri yang mencuri harta raja ini bersembunyi di sini. Tolong bantu raja ini menangkapnya. Menyapu matanya ke samping, Lao Ke dan dua lainnya diam-diam menatapnya. Acuh tak acuh. Di samping,
Boya menutupi wajahnya dengan tangannya dan terlalu malu untuk terus menonton. Hanya merasa canggung di seluruh, betapa memalukan. Namun, Yang Kai tampaknya tidak memperhatikan ini dan hanya tersenyum ringan sebelum melambaikan tangannya dan berteriak, kelilingi dia. Perintah ini membuat Lao Ke dan yang lainnya mengerutkan kening. Itu tidak sulit, tetapi tidak terduga. Mereka mengira Yang Kai telah memerintahkan mereka untuk menyerang secara langsung. Tetapi jika itu hanya untuk mengepung mereka, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bekerja sama. Bagaimanapun, selama itu bukan konfrontasi langsung dengan orang-orang Lai Kuang, itu tidak akan dianggap menyinggung perasaannya. Karena itu, setelah hening sejenak, Lao Ke mengangguk ke arah Kesen dan Heiyin. Di bawah perintah ketiganya, 40 Raja Iblis, ribuan komandan kepala iblis, dan bahkan puluhan ribu komandan iblis segera berhamburan dan mengepung mansion di bawah. Pada saat yang sama, mereka semua diam-diam memerintahkan bahwa tanpa perintah mereka, tidak ada yang bertindak. Pada saat yang sama, di aula utama mansion di bawah, aula itu terang benderang dan dipenuhi dengan suara nyanyian dan tarian. Di kepala meja adalah Raja Iblis dengan pinggang besar dan wajah garang. Rambutnya acak-acakan, membuatnya terlihat seperti orang gila. Dia mengenakan pakaian hitam dan memiliki dua wanita di lengannya. Pada tabel di bawah, ada lebih dari 20 Raja Iblis berbaris di kedua sisi meja. Meja itu penuh dengan buah-buahan, air, anggur, dan makanan lezat. Di tengah aula, sekelompok wanita muda bernyanyi dan menari. Suara senar dan bambu berkibar di udara. Di kepala meja, Lai Kuang melihat ke bawah dengan senyum di wajahnya. Kedua wanita di lengannya sangat tersanjung. Melayaninya dengan sepenuh hati, membuatnya semakin senang. Tiba-tiba, seorang Raja Iblis berdiri dari tempat duduknya, menangkupkan tinjunya, dan bertanya, "Tuan, kapan kita harus memberi hormat kepada Raja Agung?" Begitu kata-kata ini diucapkan, keributan di sekitarnya menjadi sunyi. Semua Raja Iblis menatap kosong pada orang yang baru saja berbicara ini. Lai Kuang juga mengalihkan pandangannya yang tajam ke arah wanita di bawah. Matanya dingin dan menusuk, menyebabkan Raja Iblis yang baru saja berbicara ini berkeringat dingin. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Apakah Tuan tidak datang ke Cloud Shadow City kali ini untuk mengunjungi Raja Besar yang baru? Saat dia bertanya-tanya tentang ini, dia melihat Lai Kuang mengambil sebotol anggur di depannya dan mengayunkannya ke arahnya. Dengan dentuman keras, Raja Iblis yang baru saja berbicara terlempar ke belakang. Dia secara naluriah mencoba menghindar, tetapi dia tidak berani. Dia bahkan tidak berani menggunakan ki iblisnya untuk melindungi tubuhnya. Meskipun fisiknya kuat, pukulan ini masih menyebabkan kepalanya berdarah. Rasa sakit di kepalanya tidak signifikan, tetapi yang membuatnya panik adalah reaksi Lai Kuang. Dia memang mengatakan sesuatu yang salah lagi. Apakah ini hari pertamamu mengikuti raja ini? Lai Kuang menatapnya dengan dingin. Raja Iblis ketakutan dan dengan cepat setengah berlutut di tanah, menundukkan kepalanya. Tuan, tolong tenang. Bawahan ini tahu kesalahannya. Lai Kuang dengan dingin mendengus. Apa kesalahanmu? Raja Iblis dipenuhi keringat dingin. Dia tahu bahwa Lai Kuang hampir meledak dalam kemarahan. Dan jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik, dia pasti akan sedikit menderita. Tetapi jika dia tahu apa yang telah dia lakukan salah, dia tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Untungnya, dia diingatkan oleh orang lain. Jadi dia dengan cepat berkata, "Prestise Tuan tidak ada bandingannya. Seharusnya pria itu yang datang mengunjungimu." Baru saat itulah wajah Lai Kuang sedikit rileks saat dia memelototi Raja Iblis. Tidak repot-repot berdebat dengannya. Jika itu orang lain, dia pasti akan menghukum mereka. Tetapi bawahannya ini telah membuat kesalahan ketika dia berkultivasi teknik kultivasi di tahun-tahun awalnya, menyebabkan kesadarannya rusak dan otaknya rusak, jadi tidak ada gunanya berdebat dengannya. Melihat ini, Raja Iblis tersenyum canggung dan duduk kembali. Namun, segera setelah topik ini diangkat, Raja Iblis lainnya tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Salah satu dari mereka segera berkata, "Tuan, bawahan ini mendengar bahwa yang disebut kekuatan Raja Agung ini tidak terlalu tinggi. Tidak hanya kekuatannya tidak tinggi, dia juga manusia. Bukannya mereka tidak memiliki koneksi di Cloud Shadow City. Setelah memasuki kota kemarin, mereka telah mengajukan banyak pertanyaan dan Yang Kai secara terbuka mengumumkan bahwa dia adalah manusia. Jadi itu bukan rahasia. Ini adalah pertama kalinya seseorang mendengar tentang masalah ini. Jadi mereka segera berseru, "Manusia? Bagaimana itu bisa menjadi manusia? Apakah berita ini dikonfirmasi?" Petik 2. Itu memang ras manusia. Saya mendengar bahwa orang itu mengalami semacam kecelakaan di batas bintang.
menyebabkan dia jatuh ke jalan iblis dan dikejar oleh Kaisar Agung dan Kaisar Sudo di sana. Dia dipaksa untuk datang ke wilayah iblis. Tetapi entah bagaimana dia dipilih oleh Yang Mulia dan dipercayakan dengan tugas penting. Yang Mulia tidak mengenali siapapun. Benua Cloud Shadow ini seharusnya diperintah oleh Tuan. Jadi mengapa dia mengirim manusia ke sini? Ini benar-benar konyol. Jika dia cukup kuat, itu akan baik-baik saja. Tetapi kultivasinya hanya setara dengan Raja Iblis kelas menengah. Yang Mulia salah perhitungan kali ini. Ras manusia penuh dengan tipu daya. Siapa yang tahu kata-kata berbunga-bunga seperti apa yang akan dia gunakan di depan Sein. Sein, bagaimanapun juga adalah seorang wanita. Sekelompok orang semua berbicara pada saat yang sama. Mereka semua berusaha membela Lai Kuang. Merasa bahwa Yu Rumeng telah dibutakan. Bajingan, Lai Kuang berteriak. Segera membungkam Raja Iblis di bawah saat dia menyapu pandangannya yang bermartabat ke kerumunan. Yang Mulia memiliki alasan sendiri untuk tindakannya. Bagaimana kamu bisa dengan santai mendiskusikannya? Jika berita ini menyebar, kalian semua akan menderita. Membahas tentang Saint Venerable di belakangnya memang agak tidak pantas. Jika Saint Venerable mengetahui hal ini, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Mengatakan demikian, dia dengan dingin mendengus. Lupakan Lao Ke. Dia tidak punya pilihan selain menjaga Cloud Shadow City. Tetapi kedua idiot Kesen dan Hein itu benar-benar bergegas untuk memberi penghormatan ketika mereka mendengar berita itu. Ini benar-benar memalukan bagi ras iblisku. Tapi aku, Lai Kuang, bahkan tidak menaruhnya di mataku. Berpikir bahwa dengan perintah Yang Mulia, dia bisa mengendalikan benua Cloud Shadow? Pemikiran yang begitu angan-angan. Petik 2. Itu benar. Wilayah iblisku tidak perlu bergantung pada ras lain. Kekuatan selalu yang paling penting. Jika dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa duduk dengan kokoh di posisi itu? Seseorang dari bawah segera bergema. Lai Kuang mencibir lagi dan berkata, saya khawatir kamu tidak tahu ini. Tetapi beberapa hari yang lalu, bocah itu menyinggung Tuan Yue Sang di kota suci. Tuan Yue Sang mengirim pesan kepada raja ini untuk menemukan cara menghadapinya. Selama tugas ini selesai, Tuan Yue Sang dapat menjamin bahwa raja ini akan dapat mengelola benua Cloud Shadow. Dengan kekuatan ini, raja ini mungkin bisa menembus Half Saint. Ketika Raja Iblis mendengar ini, mereka semua sangat gembira. Mereka semua mengangkat kepala mereka untuk melihat Lai Kuang saat mereka mengucapkan selamat kepadanya. Tuan telah menerima bantuan besar dari Tuan Yue Sang. Mengendalikan benua Cloud Shadow hanyalah masalah waktu sebelum kamu menjadi Half Saint. Hahaha, Lai Kuang tidak bisa menahan tawa keras. Seolah-olah dia sudah melihat adegan dia menerobos ke alam setengah Saint. Mengangkat tangannya, dia berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan semua ini. Kita masih harus menyelesaikan tugas Tuan Yue Sang secepat mungkin. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Lai Kuang tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Dengan marah membanting meja dan berteriak, kekurang ajaran. Dengan satu pukulan telapak tangan, meja itu hancur dan anggur dicangkir terlempar ke udara. Dengan ledakan keras, sebuah lubang muncul di langit-langit aula. Baru pada saat inilah Raja Iblis di aula menyadari ada sesuatu yang salah. Tampaknya ada banyak aura di luar, mengelilingi tempat ini. Tanpa ragu-ragu, lebih dari 20 Raja Iblis terbang keluar dari lubang. Pada saat ini, di langit di atas mansion, puluhan ribu Master Demon Rache tersebar secara teratur, mengelilingi area yang luas. Lai Kuang terbang dengan wajah muram dan menyapu matanya ke Yang Kai. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang jelas. Desir, desir, desir. Sejumlah sosok terbang dan muncul di belakangnya. Ini adalah bawahannya. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai tersenyum sedikit saat dia menilai Raja Iblis tingkat tinggi ini di depannya. Dia memang luar biasa. Auranya kaya dan kuat. Tidak diragukan lagi lebih kuat dari Lao Ke dan yang lainnya. Tampaknya informasi Boya benar. Orang ini hanya selangkah lagi untuk menjadi Half Saint. Di sisi lain, Lai Kuang jelas terkejut. Tetapi setelah melihat Lao Ke dan yang lainnya di belakang Yang Kai, dia segera memahami identitas Yang Kai. Apakah ini ras manusia Raja Agung? Baru saja, mereka telah mengobrol tentang dia. Tetapi dia tidak menyangka akan melihatnya secepat ini. Dan dalam situasi seperti itu, tampaknya menyadari kejenakaan di mata Yang Kai. Dia tahu bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Jadi dia hanya pura-pura tidak memperhatikan dan mengarahkan tombaknya ke depan. Berteriak dengan marah. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Yang Kai tersenyum ringan. Raja ini adalah Raja Agung yang mulia. Penguasa benua Cloud Shadow. Siapa kamu? Raja Agung. Dari mana Raja Agung ini berasal? Mata Lai Kuang berkilat tajam saat dia menyeringai jahat. Raja ini belum pernah mendengar hal seperti itu. Sedangkan aku Lai Kuang, karena pihak lain datang dengan niat buruk.
Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jadi dia sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil nyawa anjingnya. Bahkan jika Yang Mulia ingin mengejar masalah ini, dia masih bisa mengelak bahwa Yang Kai bersikap kasar. Yang Kai memiringkan kepalanya. Lai Kuang, saya ingat sekarang. Raja ini memiliki bawahan bernama Lai Kuang. Tetapi saya belum bisa melihatnya. Bukti apa yang kamu punya? Lai Kuang mencibir. Bukti apa yang kamu inginkan? Kelompok Raja Iblis di belakangnya juga tertawa terbahak-bahak, mata mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka berpikir. Apakah otak manusia ini sakit? Dia benar-benar ingin Tuan membawa bukti untuk membuktikan identitasnya? Bukankah kultivasi Raja Iblis tingkat tinggi saja sudah cukup? Atau dia sedang mencari jalan keluar? Yang Kai mengangguk. Sepertinya kamu tidak punya bukti. Tiba-tiba, dia berteriak. Wakil Komandan. Boya benar-benar tidak ingin mengganggunya. Begitu Lai Kuang muncul, dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Orang ini lebih kuat dari semua Raja Iblis yang pernah dia temui. Dan dikatakan bahwa dia juga Iblis Batu dengan kemampuan bertahan bawaan. Keterampilan memanahnya mungkin tidak cukup untuk menghalanginya. Namun, karena Yang Kai berteriak sangat keras, dia tidak punya pilihan selain merespons. Wayang jiwa masih di tangannya. Jadi dia hanya bisa menguatkan dirinya dan berkata, ya? Perhatikan baik-baik bajingan ini. Apakah dia yang mencuri harta raja ini? Yang Kai menunjuk. Lai Kuang tidak bisa menahan cemberut. Mencuri harta karun, apa itu tadi? Boya bahkan tidak melihat ke arah Lai Kuang sambil melanjutkan. Ini sedikit mirip. Dia tidak berani mengatakan terlalu banyak. Jangan sampai Lai Kuang membencinya nanti. Kalau begitu, itu kamu. Yang Kai mengangguk. Dan begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, dia bergegas menuju Lai Kuang seperti hantu. Lai Kuang terkejut. Dia bahkan belum melihat gerakan Yang Kai dengan jelas. Tetapi sekarang dia hampir tepat di depannya. Secara naluriah, dia mengedarkan ki iblisnya, menyebabkan tubuhnya bersinar dengan kilau batu. Dia tidak diragukan lagi adalah iblis batu, dan kulitnya secara alami tebal. Pada saat yang sama, dia meninju ke depan. Karena pihak lain telah melakukan langkah pertama, dia tidak akan bertindak gegabah. Bagaimanapun, dia akan membunuh orang ini malam ini. Jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, tepat ketika dia akan mengambil tindakan, dia tiba-tiba melihat mata vertikal emas muncul di mata kiri Yang Kai. Mata vertikal emas ini memancarkan kekuatan aneh, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. Tapi hanya itu. Dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi, dan jiwa ilahinya sangat kuat. Bahkan mata iblis pemusnahan tidak bisa mempengaruhinya lama. Yang Kai inginkan adalah momen singkat ini. The Soul Slaying Blade hanya digunakan sekali belum lama ini. Dan Heaven Breaking Strike masih perlu memeliharanya. Jadi itu tidak cocok untuk digunakan. Tetapi teknik rahasia Life Lotus telah diaktifkan. Dalam sekejap, pandangan Lai Kuang dipenuhi dengan bunga teratai yang mekar dan tidak ada lagi yang bisa dilihat. Bunga teratai anehnya berakar di benaknya, dengan liar menyerap kekuatan jiwa ilahinya. Saat kelopaknya mekar, rasa sakit yang tak terbayangkan menyebar, menyebabkan Lai Kuang mengeluarkan erangan teredam. Pada saat yang sama, dia meninju bahu kiri Yang Kai. Semua orang tercengang, termasuk Lau Ke, Kesen, Hein, dan bahkan Boya. Mereka mengira Yang Kai telah membawa pasukan lebih dari 10.000 orang ke sini untuk meminjam kekuatan mereka untuk menghadapi Lai Kuang. Masing-masing dari mereka memiliki rencana sendiri. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Kai tidak memiliki niat seperti itu di semua, malah langsung menyerang Lai Kuang sendiri. Apakah dia mencari kematian? Meskipun Lai Kuang adalah iblis batu dan tidak sekuat iblis kekuatan, bagaimana mungkin Raja Iblis kelas menengah menahan pukulannya? Melihat pukulan mendarat di bahu Yang Kai, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka secara tidak sadar merasa bahwa Yang Kai akan mati tanpa tempat pemakaman. Boya sudah bangun dan bersiap untuk merebut cincin luar angkasa Yang Kai secepat mungkin dan meninggalkan tempat ini. Tapi apa yang dia lihat selanjutnya membuat rahangnya jatuh. Pukulan Lai Kuang memang mengenai Yang Kai, tetapi Yang Kai tidak mati. Tubuhnya hanya sedikit kehilangan keseimbangan sesaat sebelum dia dengan paksa menahan kekuatan pukulan ini. Segera setelah itu, Yang Kai membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, mengirimkan gelombang kejut yang terlihat ke arah Lai Kuang. Lai Kuang sudah sangat menderita dari teknik rahasia teratai kehidupan sehingga dia tidak ingin hidup lagi. Tetapi sekarang dia menghadapi teknik rahasia raungan naga ini secara langsung. Dia melihat bintang-bintang dan perasaan ilahinya goyah. Adapun Raja Iblis kelas rendah dan kelas menengah di belakangnya, mereka semua memasang ekspresi terkejut saat mereka kehilangan pijakan dan langsung hancur berantakan. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Yang Kai mengangkat tangannya dan memanggil lonceng sungai gunung.
yang dengan cepat membesar dalam ukuran dan terbang menuju Lai Kuang dan dirinya sendiri.